Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema bergumul bersama Yahweh, berdamai dengan diri sendiri. Namun sebelumnya saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Malam ini ada penyerahan anak dari Ibu Daisire Caldicott dari Australia yang sekaligus memberikan syukuran malam ini dan juga memberikan kesaksian. Oleh karena itu saya mengundang Ibu Daisire bersama dengan Liam Gordon Caldicott dan Gavin Douglas Caldicott. Bisa maju ke depan. Oke. Ya, saudara-saudara, Ibu Daisire ini bertempat tinggal di Australia dan sudah cukup lama dia punya kerinduan untuk beribadah di tempat ini. Dan baru kali ini dia bisa bersama-sama berbakti bersama dengan kita. Dan Ibu Daisire ini juga sudah menerima baptisan pembaharuan secara streaming dari Australia bersama dengan saya, ya, secara streaming. Oleh karena itu, sebelum dia memberikan kesaksian, kita akan berdoa untuk penyerahan anak terlebih dahulu, karena firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa anak-anak itu tidak dibaptis, tetapi hanya diserahkan saja. Dan anak-anak tentu saja mengikuti iman dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah Ibu Daisire. Karena hanya dia yang menerima Bapak Yahweh. Setelah itu, dia akan memberikan kesaksian dan kita akan bersama-sama mendengarnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu, untuk Liam Gordon Caldicott dan Gavin Douglas Caldicott. Could you please to come forward? Okay, ya, we pray together, okay? Ya, ayo kita berdoa saudara-saudara ya. Mari kita berdoa. Yang ini nama Liam, oke. Mari kita berdoa. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saat malam hari ini ya Bapak, kami berdoa untuk kedua putra dari Ibu Daisire dari Australia, yaitu Liam Gordon Caldicott dan Gavin Douglas Caldicott. Kami berdoa Bapak Yahweh, mohon agar Engkau berkenan untuk menerima anak ini. Karena mulai malam hari ini, kedua anak ini menjadi milik Bapak Yahweh sampai selama-lamanya. Tidak ada satu kekuatan manapun di atas muka bumi ini yang bisa menjamah anak ini, kecuali kekuatan tangan kasih-Mu. Oleh karena itu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau memberikan hikmat akal budi kepada kedua anak ini, agar supaya mereka memiliki kepandaian jauh di atas rata-rata dari semua teman-temannya. Malam hari ini dengan otoritas yang Bapak Yahweh berikan kepada kami, kami berdoa di dalam nama Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami serahkan Liam Gordon Caldicott dan Gavin Douglas Caldicott
dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, mulai detik ini kedua anak ini menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Sekali lagi, tidak ada kekuatan lain yang bisa menjamah kedua anak ini kecuali kekuatan tangan kasih-Mu. Pakailah mereka ya Tuhan, jikalau Engkau belum datang, kelak mereka dewasa, mereka akan dipakai secara dahsyat menjadi mempelai dari Bapa Yahweh yang memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua kekasih-Mu ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Sekarang kita akan mendengar kesaksian dari maminya. Silakan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, semua saudara sekalian yang dikasihi Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Desiree, saya asal dari Jakarta, tapi suami saya orang Australia, jadi sekarang saya tinggalnya di Melbourne di Australia. Pada kesempatan hari ini saya mau berterima kasih, memuji syukur kepada Bapak Yahweh atas segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dalam hidup saya, yang begitu setianya menyertai saya, dan Roh Kudus juga memberi penghiburan, kekuatan kepada saya. Banyak sekali sebenarnya kesaksian, kalau mau diceritakan satu persatu bisa jadi buku mungkin ya, gitu. Saya awalnya ketemu Papi itu dari YouTube, gitu. Jadi saya adalah jemaat subscriber. Saya memang termasuk religius. Ya, saya dulu awalnya waktu saya masih kecil, keluarga saya adalah Katolik, umur 10 tahun saya dibaptis Katolik, dan saya dari kecil rajin sekali doa pagi jadi misdinar waktu Katolik. Tapi beranjak saya remaja, dewasa, akhirnya saya convert, beralih kepada Kristen. Saya tinggal di Jepang 10 tahun, dan waktu saya kembali dari Jepang ke Jakarta, saya bergabung ke Abalov Ministry. Jadi di Abalov itu saya dibaptis secara Kristen, baptis selam. Lalu saya 3,5 tahun di Indonesia, akhirnya saya pindah ke Australia untuk menikah. Di Australia itu saya beribadahnya di Bethany International Church di Melbourne, karena tidak ada Abalov di situ. Tetapi hari demi hari saya jalani hidup bersama Tuhan. Tapi saya merasa ada satu titik di mana saya merasa kekosongan. Jadi saya terus berdoa dan mencari kebenaran. Saya berdoa di rumah. Akhirnya suatu saat Roh Kudus menunjukkan ada channelnya Papi. Jadi saya dari situ sangat rajin sekali mengikuti khotbah-khotbah Papi dari YouTube. Dan saya pikir juga, oh ini khotbahnya ini sangat spesifik ya pengajarannya, seperti gitu. Dikupas semua dari Alkitab dan dari dasar-dasarnya, dasar yang benar yaitu dari akar Ibrani, dan sangat knowledge-nya itu, ilmunya itu, kebenarannya itu sangat dibukakan secara gampang dimengerti, dan menurut saya juga masuk akal gitu. Ya, jadi akhirnya saya berpikir juga, oh ya, dulu saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi Bapaknya Bapa siapa? Benar juga ya gitu. Ya, jadi saya akhirnya berpikir, oh ya benar juga. Jadi saya sangat terpanggil ya untuk melakukan baptis pembaharuan, karena saya nggak bisa langsung datang ke sini. Jadi saya bilang, ya udah Papi, saya ikutin seperti yang lainnya aja, baptis streaming. Jadi akhirnya tanggal 13 Januari 2021 saya dibaptis pembaharuan. Puji Tuhan, dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya.
Sebelum saya dibaptis pembaharuan itu, saya juga sudah mengenal nama Bapak Yahweh sebetulnya dari lama, dari saya kecil. Tapi saya tidak memanggil, karena saya beribadah di gereja yang tidak memanggil nama Bapak Yahweh. Ya, tapi sebelum saya dibaptis pembaharuan, semenjak saya mengikuti khotbah-khotbah Papi, itu saya sudah berhenti total untuk meninggalkan kekasih kita yang lama, begitu. Ya, sempat saya di kontroversi ya dari teman-teman gereja dan dari saudara-saudara juga, karena mereka berpikirnya itu kan hanya nama seperti gitu. Tapi buat saya simple aja, seperti Papi memberikan contoh yang Bapak Sinaga, Nogo, ya seperti itu. Bagi saya nama itu memang tidak boleh diterjemahkan begitu, karena tidak mungkin kalau saya memberi nama anak saya Bunga, lalu saya bawa ke Amerika, nggak mungkin dia namanya jadi Flower. Begitu, simple aja itu buat saya seperti itu. Jadi akhirnya saya merasa sukacita sekali, dan saya banyak juga mengikuti pengajaran Papi, terutama yang hukum Loa. Oke, di sini saya mau membagikan banyak sekali berkat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Hukum Loa yang saya jalankan itu bukan hanya yang 5 x 5, tapi dari yang afirmasi juga dan vibrasi positif yang kita rasakan. Contohnya saya beri 3 saja dulu. Untuk yang 5 x 5 itu beberapa tahun yang lalu saya ada kebelit hutang sekitar 200 juta seperti itu. Lalu saya menjalankan 5 x 5. Saya tulis sesuai dengan arahan Papi yang ada di YouTube. Saya tulisnya, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah bebas finansial. Begitu. Dari semenjak saya menulis itu, dalam jangka waktu 4 bulan, 200 juta hutang saya lunas. Ya, puji Bapak Yahweh, luar biasa. Hukum Loa yang kedua, juga 5 x 5, itu saya menulisnya, terima kasih Bapak Yahweh, penghasilan saya sekarang sudah $4.000. Semenjak itu nggak sampai 2 minggu, penghasilan saya sudah mencapai $4.000 dan sekarang sudah lebih. Puji Bapak Yahweh. Yang ketiga, 2 tahun yang lalu lebih sedikit, saya ada goncangan rumah tangga. Jadi kita sempat mengambil jarak dulu. Kalau di Alkitab mungkin bertarak ya, begitu. Jadi kita setuju untuk berpisah dulu, untuk berpikir satu sama lain, introspeksi. Jadi saat itu saya sama sekali tidak mau bercerai, karena saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Jadi apapun seperti kesusahan yang penindasan yang saya alami, saya dapat KDRT, ya. Tapi saya mengampuni. Saya mengampuni bukan karena kekuatan saya, tapi setiap hari saya berdoa, saya minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan saya mengampuni suami saya. Di saat itu saya tergerak untuk menulis lagi 5 x 5. Jadi saya menulis, terima kasih Bapak Yahweh, rumah tanggaku sudah dipulihkan. Jadi akhirnya Roh Kudus, waktu saya berdoa, Roh Kudus menegur saya, jangan keraskan hatimu, kata Roh Kudus. Tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Hamasya. Jadi saya tanya, Tuhan, saya harus melakukan apa? Kata Tuhan, saya harus merendahkan diri. Jadi saya harus bukan hanya mengampuni suami, tapi saya harus minta maaf kepada suami. Harusnya suami saya yang minta maaf ya, tapi Tuhan bilang bukan begitu, ya. Jadi akhirnya saya merendahkan diri. Saya sampai doa puasa, minta kekuatan kepada Tuhan untuk supaya saya bisa merendahkan diri. Akhirnya Tuhan bilang, cuci kaki suamimu, minta maaf sama dia, gitu. Minta maaf
atas semua kesalahan yang kamu sengaja atau tidak sengaja, mungkin selama ini kamu tidak penundukan diri, gitu. Jadi dengan kamu mencuci kaki suamimu, berarti kamu menyatakan bahwa kamu mau tunduk, seperti itu. Dengan segala kerendahan hati, dengan kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada saya, akhirnya di satu hari, di ulang tahun suami saya, itu saya melakukan pembasuhan kaki. Seperti itu, sampai dia terkejut gitu ya. Untuk apa katanya? Saya bilang untuk permohonan maaf. Maaf apa? Dia bilang, maaf untuk semuanya gitu kan. Saya nggak bisa jelasin satu persatu. Saya bilang pokoknya saya mau melakukan ini untuk penundukan diri, saya bilang begitu. Jadi mulai sekarang saya mau benar-benar menjadi istri yang soleh ya, gitu. Yang bukan menanduk suami tapi tunduk, seperti itu. Setelah melakukan itu, akhirnya suami saya tersentuh. Akhirnya dia juga balik cuci kaki saya juga untuk mohon pengampunan, seperti itu, permohonan maaf. Semenjak dari itu rumah tangga kami pelan-pelan dipulihkan kembali harmonis. Tapi salah satunya saya juga menjalankan hukum loa yang papi bilang. Jadi kalau waktu itu kita saat berpisah, suami saya visit ke rumah, terus kan dia kadang-kadang suka marah. Jadi begitu dia pulang, saya langsung ambil sapu lidi, saya kebat-kebat itu semua, kursi-kursi, semua tembok-tembok begitu kan. Pernah sampai satu saat waktu saya kebat-kebat, dia ternyata baru sampai di mobil gitu. Dia kaget gitu, ada apa ini? Dia pikir saya ngamuk gitu kan. Begitu dia balik lagi, dia tanya, kenapa kamu kebat-kebat gitu? Dia bilang pakai sapu lidi. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang aja begitu. Dan lebih daripada itu juga saya ada berdoa di depan foto kita keluarga ya, seperti berdoa untuk berpositif thinking dan kata-kata yang berpositif seperti itu untuk supaya suami saya kembali dan rumah tangga kami dipulihkan segera. Singkat cerita ya akhirnya suami saya kembali, akhirnya ya kita kembali harmonis, semuanya damai, aman, sejahtera. Yeah. Sorry. Yeah. Ada sedikit lagi, sorry ya papi kepanjangan. Oh iya, ada juga hukum loa lainnya yang bukan 55 kali 5. Ini sering terjadi instantly gitu. Kadang-kadang orang berpikir, memang benar kata papi, kalau orang yang pikir saya udah menjalani tapi kenapa nggak terjadi ya. Orang menunggu, tapi kan hatinya pikirannya menunggu jadi nggak terjadi gitu. Tapi kalau saya sebelum menjalani afirmasi positif, saya vibrasinya udah positif dulu, gitu. Jadi itu cepat ketariknya, ya. Jadi salah satu contoh seperti ini. 4 bulan lalu saya mengurusi, saya punya sepupu, dia tinggal di Tangerang. Saya ngurusin, bantuin dia untuk apply visa student ke Australia untuk sekolah, gitu. Karena orang tuanya kurang mampu. Akhirnya waktu saya mau mengurusi itu kan saya dan suami saya kita menjadi sponsor. Jadi kalau menjadi sponsor itu salah satunya di tabungan saya harus punya uang $10.000, kira-kira 100 juta begitu. Tapi saat itu saya nggak punya uang segitu. Tapi saya percaya Bapak Yahweh akan menyediakan tepat pada waktunya gitu. Jadi pada saat dokumen semua sudah masuk, itu agensi sekolah sudah bilang oke, mana rekening tabungannya gitu, minta di print. Jadi 2 hari sebelum saya menyerahkan rekening tabungan saya, tiba-tiba ada teman saya telepon. Dia bilang, Cidesi, saya punya uang 10.000, saya mau kirim ke Indonesia, tapi saya nggak mau cepet-cepet katanya. Jadi Cidesi keep aja uangnya, tunggu dolarnya naik, katanya begitu. Oh puji Tuhan, haleluya, saya bilang begitu ya. Jadi begitu uang 10.000-nya masuk ke rekening saya, langsung siangnya saya print. Siangnya saya print, sorenya langsung saya kirim ke agensi sekolah seperti itu. Lalu dia bilang oke, berarti ini sudah memenuhi syarat katanya.
akhirnya diproses. Setelah 2 bulan, tapi setelah saya print, 2 hari kemudian saya tarik kan uangnya, saya kirim ke Indonesia, ke rekeningnya teman saya itu. Lalu 2 bulan kemudian saya nunggu-nunggu, sampai sepupu saya juga udah gak sabar gitu ya. Tapi setiap hari saya afirmasi positif. Di mobil, di tempat kerja, di rumah saya ghosting, saya ikutin acara papi, ghosting. Jadi di mana saja saya berada, saya merasanya bahwa sepupu saya itu sudah tinggal dengan saya. Jadi kayak lagi di mobil, saya seperti orang gila mungkin ya, ngomong sendiri seakan-akan saya ngomong sama sepupu saya, dia udah ada di sebelah saya gitu. Jadi saya ghosting ya, afirmasi seperti itu. Jadi untuk visa juga saya selalu terima kasih Bapak Yahweh, David Suryajaya visanya sudah keluar dan dia sudah ready untuk berangkat. Ternyata 2 bulan kemudian setelah yang diproses, agensinya telepon saya, Desi, apakah David sudah di medical? Saya bilang belum, karena saya nggak ada pemberitahuan untuk medical. Oh iya, harus medical. Kalau nggak di medical, nanti imigrasinya tidak akan proses visanya. Saya bilang kenapa nggak dari dulu dibilangin? Whatever, tapi udah anggap aja ini waktunya Tuhan ya. Akhirnya kita booking medical. Nah, agensinya bilang, berarti kan rekeningnya yang 2 bulan lalu sama sekarang kan udah beda. Dia minta lagi rekening yang baru. Oke, saya bilang nggak apa-apa, nanti saya siapin. Saya bilang begitu. Terus saya berdoa lagi kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ini rekeningnya diminta lagi. Saya bilang begitu kan, yang waktu itu kan duitnya udah nggak ada gitu. Tapi saya terus bersuka cita aja gitu ya. Setiap pagi bangun tidur, kan dompet saya di sebelah. Saya langsung begitu bangun tidur cepet-cepet setelah berdoa mengucap syukur pagi setiap hari, saya langsung ambil dompet saya buka, saya ngomong sama dompet saya, ya Bapak Yahweh terima kasih dompetku sudah penuh dengan uang. Selalu saya ucapkan begitu sampai anak-anak saya juga bingung, katanya Mami doa kepada dompetnya. Suami saya juga bingung kenapa doa kepada dompetnya supaya terisi uang gitu. Saya bilang iya nggak apa-apa, kita manggil uang gitu kan. Jadi 2 hari kemudian setelah saya mengucapkan itu, teman saya yang lain telepon lagi, bilang Desi saya punya duit 13.000, saya mau kirim ke Indonesia tapi nanti aja tunggu dolarnya naik. Jadi akhirnya dia kasih cash ke saya 13.000 ya gitu. Jadi akhirnya saya terima cash, saya masukin ke dompet dulu. Saya bilang, oh terima kasih, puji Tuhan. Saya bilang, Bapak Yahweh engkau sungguh luar biasa, waktumu tepat. Saya bilang, setiap kali aku meminta urgently, engkau juga instantly ngasihnya seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya udah masukin dompet, besokannya saya ke bank ya, saya setor. Akhirnya saya kan bisa print 13.000 gitu, saya udah kasihkan ke agensinya. 1 bulan kemudian pas visanya keluar, puji Tuhan, haleluya. Jadi visanya udah keluar, akhirnya saya belikan tiket buat sepupu saya. Dia akan kembali, dia akan terbang ke Melbourne bersama saya nanti tanggal 10 Oktober. Sekian dulu kesaksiannya. Saya juga mohon doanya biar semuanya lancar perjalanan saya pulang ke Australia dengan sepupu saya. Saya masih ada satu pergumulan karena sepupu saya itu saksi Yehova. Gitu. Jadi kenapa Tuhan menaruh dia di hati saya? Karena mungkin lebih gampang saksi Yehova bertobat ikut seperti kita daripada yang udah turun-temurun doktrinnya itu yang kekasih lama kita. Menurut saya sih begitu ya. Jadi ini juga pergumulan saya dengan saya membawa sepupu saya. Nanti Tuhan memberi saya kekuatan untuk menginjili dia karena sedikit sudah terbuka. Jadi sekarang sebelum pergi pun saya sudah mulai memberi khotbah-khotbah papi kepada dia dan kita ada discuss di chatting WhatsApp. Begitu. Terima kasih semuanya yang udah begitu sabar mendengarkan kesaksian saya yang panjang. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Tolong. Baik, Bapak Ibu, satu kesaksian yang sangat indah
sekaligus malam hari ini penyerahan anak dan syukuran. Saudara tahu inilah yang disyukuri, karena saya kemarin berkata bahwa kalau sudah mendapatkan berkat, mujizat mesti bayar. Dan malam ini sudah dibayar. Amin. Berarti akan muncul mujizat-mujizat yang baru yang juga akan disaksikan kelak. Haleluya. Bagi saudara yang belum membayar, ayo bayar ya, supaya muncul mujizat-mujizat yang baru. Ini kesaksian juga menjadi bukti bahwa hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu bekerja dengan sempurna. Selama ini orang mengolok-olok, mengejek, katanya hukum Loa itu dari namanya New Age Movement dan sebagainya, itu pernyataan yang ngawur, saudara-saudara. New Age Movement dengan firman Tuhan duluan mana? Ya. Dan saya juga terima kasih karena masih terus mengikuti video saya, dan syukur kalau video kita di sini itu menjadi berkat yang luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa ibadah kita ini dimonitor orang di seluruh dunia. Bahkan ada satu subscriber yang tinggalnya di Alaska. Alaska itu saya dengar kalau pas musim dingin dia bisa mencapai minus 71 derajat, saudara. Nggak tahu macam apa dinginnya kayak begitu. Dulu waktu kita ke Turki saja, minus 1 sudah nggak nyaman banget ya. Ya. Jadi anjuran saya, jaga hati baik-baik, semuanya saja. Sekali-kali Bapa Yahweh tidak pernah mempermalukan kita. Dia pasti memberikan berkat dan mujizat-mujizat yang besar. Doa saya tiap-tiap malam supaya Bapa Yahweh memberkati para subscriber yang ada dimanapun saudara berada. Saya mohon maaf kalau malam hari ini tempatnya sangat penuh ya, mungkin ada yang di depan sampai di sini nggak cukup ya. Jadi saya mohon maaf. Kita terus berdoa supaya kalau Yeshua belum datang kita bisa menikmati kehilat yang baru, nggak untel-untelan, saudara. Ya, berdoa terus supaya Bapa Yahweh menyatakan mujizat dan kuasanya. Baik. Sekali lagi jaga hati karena masa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sudah sangat dekat. Haleluya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi pada malam ini yang diberi tema bergumul bersama Bapa Yahweh, berdamai dengan diri sendiri. Inilah tema yang saya dapatkan dari tim 7 Hari Raya. Saya sebetulnya akan menyampaikan tentang tema yang lain, yaitu tentang tahun 5783. Itu tahun apa, saudara? Tahun P. Gimel. Tapi saya nggak akan bicara malam ini. Ya, saya akan berbicara sesuai dengan tema yang diajukan kepada saya, yaitu bergumul bersama Bapa Yahweh dan berdamai bagi diri sendiri. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, setiap kita manusia itu pasti memiliki pergumulannya sendiri-sendiri. Ada yang pergumulannya ringan, ada yang pergumulannya cukup berat. Ada yang pergumulannya bisa diselesaikan dengan logika, ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan secara logika. Kalau tidak bisa, maka jalan satu-satunya adalah jangan pakai logika. Salah satu di antaranya yang tadi sudah kita saksikan bersama, bagaimana ketika Ibu Daisira ini menghadapi satu tantangan yang mustahil,
Tetapi karena dia mau menjadi pelaku firman, maka mujizat itu terjadi. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Kehilat Alef Tau Magelang ini, maupun saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, supaya saudara tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan terus disongsong oleh mujizat demi mujizat, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan itu sendiri adalah merupakan wujud nyata dari adanya misi dan visi serta impian yang harus didapatkannya. Saya yakin saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun pasti punya keinginan. Kalau saya tanya, kamu punya keinginan apa? Dia pasti akan menceritakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala kita berhadapan dengan suatu pergumulan yang sangat berat. Kalau kita berbicara tentang pergumulan, saya jadi ingat dengan Yakub, saudara, atau Yakov. Ketika dia bergumul di tepi sungai Yabok, pada saat dia harus berjumpa dengan Esau, kakaknya. Kita tentu tahu kisah yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana Yakub menipu Esau, sehingga Esau menyerahkan hak kesulungannya. Dan kita tentu tahu Bapak Ibu, ketika hak kesulungan itu diambil alih oleh Yakov, maka kehidupan Yakov itu diberkati luar biasa. Sehingga Esau kehidupannya seperti seorang petualang. Sehingga pada suatu hari ketika dia harus berjumpa, maka Yakub ketakutan luar biasa. Karena dia berpikir, sekali waktu kelak ketika Esau ketemu saya pasti dibunuh. Oleh karena itu, Yakub ketika dia bergumul di tepi sungai Yabok, di situ dia memisahkan seluruh kekayaan dan keluarganya menjadi beberapa bagian. Tujuannya adalah kalau pasukan yang pertama itu mati, biar yang lain lari. Atau secara hukum logika, Yakub berusaha dengan berbagai macam cara supaya dia lolos dari tangan Esau. Dia menyadari bahwa dia salah. Dia menyadari bahwa dia sudah melakukan penipuan. Tetapi sekali lagi, ketika Yakov itu bergumul dengan Tuhan, dia menyerahkan seluruh kehidupannya, kemampuannya di dalam tangan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan itu datang, dan akhirnya benar-benar bertemu antara Yakub dan Esau. Tetapi yang terjadi bukan pembunuhan, tetapi mereka saling berpelukan dan saling tangis-tangisan. Sampai akhirnya Yakub memberikan kekayaannya yang begitu luar biasa. Dan ini membuktikan saudara, bahwa pergumulan seberat apapun, ketika kita serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa Yahweh, sekali-kali Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Hari ini saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi. Apakah saudara berhadapan dengan kebutuhan ekonomi yang terasa tertutup sama sekali? Saudara tidak menemukan jalan keluar, muka belakang, kiri kanan semua tertutup. Tidak ada cara lain untuk kita bisa melarikan diri kecuali kita ke atas. Kita mengandalkan Bapa Yahweh, maka percayalah tidak akan pernah saudara dipermalukan. Doa saya setiap hari saya tujukan kepada saudara.
Saya katakan, Bapak Yahweh, berkati para subscriber video kami. Terlepas dia suka atau tidak suka dengan saya, terlepas dia hanya mau mengkritik, atau terlepas dia hanya mau menghina dan mengejek, tapi doa saya satu, berkatilah mereka semua. Karena saya tahu dengan saya memberkati, maka Bapak Yahweh pasti memberkati saya. Saudaraku yang terkasih, pergumulan seharusnya tidak perlu terjadi. Yang akan ditemui adalah kakaknya sendiri. Seharusnya Yakub bersukacita karena dia akan ketemu dengan kakaknya sudah cukup lama nggak pernah jumpa. Tetapi karena sebuah kesalahan kecil membuat hati Yakub tidak nyaman. Tetapi sekali lagi saudara, ketika Yakub itu menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam tangan Tuhan, maka apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saat ini memang kita tahu di masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kali yang semakin dekat, kita diperhadapkan dengan banyak sekali kesulitan. Baik itu kesulitan secara universal maupun kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kembali saya tekankan, jangan pernah saudara ragu, jangan pernah saudara bimbang, karena Bapak Yahweh itu benar-benar ada. Bapak Yahweh itu cinta kepada saudara, dan Bapak Yahweh itu punya keinginan hatinya tidak lain hanyalah ingin menyenangkan umat manusia yang telah Dia jadikan, yaitu saudara dan saya. Jadi yakinkan diri saudara, engkau sudah menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu, Dia sekali-kali tidak akan mempermalukan kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita mendengar kata pergumulan, itu artinya ada seseorang yang sedang memperjuangkan visi dan impian, keinginan yang belum terwujud. Ketika kita mau melihat melalui mata jasmani kita, kita mau melihat melalui logika pikiran kita nggak bisa masuk saudara. Yang ada justru kita akan menjadi bimbang dan ragu. Belum lagi ditambah pikiran-pikiran liar yang menguasai pikiran kita dengan berkata, apakah mungkin itu terjadi? Emangnya lu siapa? Tetapi sekali lagi, di perayaan Yom Teruah ini saya beritahu kepada saudara, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya. Karena sekali-kali Dia tidak akan pernah berbohong kepada saudara. Janjinya itu ya dan amin. Tetapkan hati saudara, apapun yang menjadi misi, visi, dan impian saudara, semuanya pasti terjadi. Haleluya. Bapak Yahweh hanya membutuhkan sekecil kepercayaan dari saudara. Yesua pernah berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung dan tercampak ke laut. Artinya, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, Tuhan hanya butuh keyakinan daripadamu bahwa engkau tidak sendiri, tetapi engkau akan ditolong oleh kekuatan yang tanpa batas yang datang dari tempat yang maha tinggi. Jadi percayakan seluruh pergumulan hidupmu ke dalam tangan kasih-Nya. Pokoknya apa yang menjadi keinginan saudara, hanya Tuhan cukup ingin berkomunikasi dengan kita. Utarakanlah
segala beban-beban berat yang menjadikan hidupmu terseok-seok. Tetapi hari ini janji Tuhan melalui Yesua, dia katakan, marilah hai kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Dan kelegaan yang Yesua berikan itu tidak main-main, saudara. Yaitu saudara betul-betul lega, tidak ada lagi hambatan apapun, dan saudara bisa melihat bahwa karya tangan kasih Bapa Yahweh itu masih terus berlaku sampai dunia ini kiamat. Haleluya. Kitab suci kita itu ada banyak sekali janji Tuhan untuk menolong umatnya. Bahkan ada yang mengatakan hingga ribuan janji Tuhan. Ribuan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Sekalipun itu di luar jangkauan pemikiran kita. Kita hanya cukup menggantungkan harapnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Pergumulan itu penting, saudara. Oleh karena itu jangan saudara bergantung dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ingatlah, kalau Bapa Yahweh sudah memberikan sistemiknya, apapun yang saudara inginkan pasti terjadi. Hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu sebetulnya adalah konsep sistemiknya Bapa Yahweh. Cuman itu bahasa universal. Bahasa agamanya adalah iman. Cuman kalau kita berbicara iman, kadangkala orang cuma mengatakan doa saja, doa saja. Ya wes ngerti doa, tapi doa yang seperti apa? Tindakan yang seperti apa yang bisa mendatangkan mujizat? Itulah dijabarkan melalui konsep hukum tarik-menarik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hukum tarik-menarik itu adalah sesat, saya mau tanya, ketika saudara ingin punya istri, keinginanmu untuk memiliki istri itu saja sudah melakukan hukum tarik-menarik, hukum loa, saudara-saudara. Namanya saja saudara ingin tertarik sesuatu, itu adalah hukum tarik-menarik. Dan saudara bisa mendapatkan melalui hukum itu. Makanya sampai saudara bisa punya istri, saudara punya suami, saudara punya anak. Itu semua karena anugerah dan kasih dari Bapa Yahweh. Dan hukum loa itu adalah bahasa rohaninya, itu mekanisme iman. Saya akan bacakan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Berkenaan dengan siapapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bergumul, dengarkan firman Tuhan yang sebentar saya baca. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh seorang nabi besar yang bernama Yeremia. Demikian bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Pertanyaannya, benarkah engkau mengandalkan Bapa Yahweh? Atau saudara mengandalkan kekasih yang lama? Lanjut, dan menaruh percaya kepada Bapa Yahweh. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saya memang harus mengakui Bapak Ibu, kekhawatiran itulah yang sering diciptakan oleh setan untuk membuat manusia itu menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang kita harus berpikir,
Apakah dengan kekhawatiran itu saudara akan bertambah maju kehidupan saudara? Tentu saja tidak. Kalau tidak, ngapain harus khawatir? Kan begitu saudara. Apapun yang terjadi, terjadilah. Karena saya percaya waktu Bapa Yahweh kepada saudara tidak pernah terlambat. Mujizat yang Tuhan berikan tidak pernah salah alamat. Ketika engkau sudah berdoa, ketika engkau sudah meminta kepada Bapa, tinggal meyakini saja bahwa engkau sekali-kali tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Saudara yang terkasih, kebanyakan orang belum mempelajari, tetapi dia sudah dengan mudahnya berkata, sesat. Nama Bapa Yahweh dimunculkan, sesat. Orang tidak tahu apa sih artinya sesat. Tahu nggak artinya sesat, saudara? Artinya sesat berarti tidak kembali ke asal mula. Seperti saya tinggal di kota Magelang. Tetapi ketika saya pergi ke satu daerah dan ternyata saya tersesat, saya tidak bisa kembali ke sini. Itu yang namanya tersesat. Lah kalau saya bisa kembali kok dibilang tersesat, itu bagaimana? Aneh sekali, bukan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tiap orang itu punya pergumulannya sendiri-sendiri. Cuma yang membedakan adalah apakah pergumulan saudara itu bersama dengan Bapa Yahweh atau dengan kekuatan saudara sendiri. Itu yang pertama, saudara. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut. Ketika engkau bergumul, pergumulan seperti apapun, andalkanlah Bapa Yahweh. Sekali-kali dia tidak akan mempermalukan diri saudara. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Karena tema kita adalah bergumul bersama Bapa Yahweh dan berdamai dengan diri sendiri. Artinya menerima diri sendiri apa adanya. Banyak dari kita yang menjalani hidup dengan hati yang tidak damai. Atau mungkin kalau saya boleh mengatakan secara ekstrim, banyak sekali orang yang melayani pekerjaan. Banyak orang yang katanya setia di dalam mengikut Tuhan, tetapi sebetulnya saudara menjalani hidup bersama dengan Tuhan dengan hati yang terluka. Saudara menjalani dengan hati yang kecewa. Saudara menjalani dengan hati yang tidak pernah puas. Oleh karena itu malam hari ini sebuah pertanyaan kecil saya lontarkan kepada saudara sekalian. Apakah benar engkau melayani, engkau beribadah dengan setia, itu dengan hati yang tulus? Atau saudara masih ada dalam hati yang terluka? Ada hati yang diwarnai kepahitan, ada hati yang diwarnai dengan kebencian. Bagaimana saudara bisa berkata aku menerapkan hukum Noa? Ketika hatimu cacat, maka alam supranatural, pintu-pintu mujizat itu semuanya tertutup. Tapi hari ini, tema ini saya pikir sangat hebat, karena terjadi sinkron antara hidup kita bersama dengan Tuhan dan pergumulan pribadi kita, menjalani hidup kita yang harus kita memiliki damai terhadap diri sendiri. Ada orang yang hatinya terluka karena ditolak. Ditolak oleh perusahaan, ditolak oleh orang yang disayangi. Ada orang yang terluka karena dia dilecehkan dan dianggap rendah, bahkan sampai dihina. Sehingga saudara merasa aku ini seorang yang bodoh
dan gagal, serta memvonis diri bahwa aku memang tidak layak untuk mendapatkan mujizat. Tapi hari ini, dengar saudara semuanya, engkau adalah orang-orang terbaiknya Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh siap memberkati hidup saudara. Jangan pernah ragu akan kasih-Nya yang dalam. Cobalah sekali waktu saudara duduk diam sendirian. Saya kadangkala duduk sendirian, saya katakan, Tuhan, jutaan tahun yang lalu saya ada di mana? Dan saat ini saya ada di dunia ini, saya melihat karya-karyamu yang agung. Saya melihat kemuliaanmu yang begitu luar biasa. Dan engkau telah tetapkan aku menjadi orang-orang yang kelak ketika aku mati, aku berjumpa dengan engkau muka dengan muka. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, engkau tidak sendiri. Engkau, ya, tetapi engkau harus memiliki perdamaian dengan dirimu sendiri. Ketika engkau dilecehkan, ketika engkau dihina, ketika engkau dicaci maki, saya hanya pesan satu hal, abaikan mereka. Pakai jurus yang saya miliki, emang gua pikirin, EGP. Kalau saudara bisa sampai di taraf ini, maka perjalanan hidupmu akan sangat tenang dan damai sejahtera. Tidak perlu ngurusi orang-orang yang nyinyir kepada saudara. Karena dengan saudara dinyinyirin orang, saudara kadangkala menyetujui apa yang mereka katakan, sehingga akhirnya engkau memvonis diri bahwa aku tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Lalu yang muncul dari mulut adalah, Tuhan, sebetulnya untuk apa aku hidup di dunia ini? Ada lagi yang berkata, Tuhan, hidup ini tidak adil. Ada juga yang mengatakan, Tuhan, kenapa aku terlahir sebagai manusia yang sial? Dengar Bapak Ibu, engkau bukan manusia sial. Engkau bukan manusia biasa, tetapi engkau adalah orang-orang yang hebat, yang dijadikan Tuhan hidup di dunia ini. Dan engkau sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh menjadi pencetak sejarah, dan engkau ditetapkan oleh Bapa Yahweh menjadi seorang pemenang. Haleluya. Daripada saudara menjalani hidup ini dengan hati yang penuh kepahitan, menjalani hidup yang seperti ini akan sangat berat dan akan banyak menghadapi kendala, hambatan yang tak kunjung selesai. Ketika jalanmu tertutup, Bapa Yahweh sanggup menciptakan jalan baru. Ketika hidupmu seolah-olah tidak ada jalan, tangan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, Dia sanggup menjadikan jalan justru dari penutupan jalan saudara. Contohnya mana? Contohnya adalah ketika bangsa Israel saat dia dikejar oleh Firaun. Dia dikepung sementara depannya itu lautan Kolsom, dan di belakangnya ada pasukan Mesir yang siap untuk membinasakan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel bersungut-sungut dan mereka berteriak-teriak serta berkata kepada Mose, emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Engkau harus membiarkan kami mati, dihancurkan oleh Mesir. Kita mau maju tidak bisa karena ada lautan Kolsom. Ada penghambat yang mustahil bisa dilalui. Tetapi saya katakan, jangan pernah berbicara Bapak Yahweh itu Maha Kuasa kalau Dia tidak bisa menjadikan kesulitan justru menjadi jalan keluar. Itu luar biasa sekali, saudara.
Kesulitan seperti apapun ketika kita mengandalkan Bapa Yahweh, maka yang terjadi keanehan di tengah-tengah kesulitan saudara. Contoh yang kedua, saudara melihat ketika Mose dilahirkan atau Musa dilahirkan, di sana terjadi pembantaian bayi. Semua anak-anak bayi dibunuh semuanya oleh siapa? Oleh Firaun, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Keluarga Mose mengambil keputusan untuk ngelekke Mose. Apa itu ngelekke? Menghanyutkan, saudara. Menghanyutkan bayinya Mose, saudara. Dan yang terjadi aneh. Ibunya Mose, siapa namanya? Yokebed, saudara. Ya, Yokebed itu mengikuti, ya, kakaknya Miriam, ya, mengikuti Mose yang dihanyutkan, dan akhirnya kenalah sama putri Firaun. Dan disitulah keajaiban terjadi. Bapa Yahweh menggerakkan hati putri Firaun sehingga mencintai bayinya Mose. Dan Mose pada waktu itu dicarikan seorang yang bisa menyusui. Yang menyusui siapa? Ibunya sendiri. Bukankah itu sesuatu aneh? Nyusui anaknya sendiri dibayar lagi, saudara. Aneh bukan? Lucu gitu loh. Dalam kondisi sesulit apapun, boro-boro bisa menyusui, digratiskan saja, sudah terima kasih banyak. Orang Chinese bilang ban kamsya, ya. Tetapi ini sudah nyusui, dibayar sisan, saudara. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan tangan Bapa Yahweh? Kesulitan bisa diubah menjadi jalan keluar. Jadi kalau begitu, apa yang ada di mulut kita? Ketika mujizat terjadi atau ketika kesulitan ada, katakanlah bahwa kesulitan ini akan mendatangkan kesaksian yang hebat. Mose memiliki kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk tanggal 1 bulan Tisri. Coba saudara perhatikan kalender Ibrani. Saya ingin saudara perhatikan baik-baik kalender Ibrani. Sebelum bulan Tisri, ada bulan apa? Ada bulan Elul. Dan saudara tahu, bulan Elul itu adalah bulan pertobatan, di mana kita harus introspeksi pada diri sendiri. Apa yang salah dalam diri saya? Apakah aku sudah melukai hati Bapa? Apakah aku sudah melukai teman-temanku? Apakah aku sudah melukai diriku sendiri? Hari ini, ketika kita masuk dalam bulan Tisri, kemarin kan bulan Elul bukan? Beberapa menit yang lalu kita bulan Elul, saudara-saudara. Sekarang kita sudah ada di 1 Tisri. Jadi kalau begitu, saya punya arti rohani, saudara. Bulan Elul adalah bulan pertobatan. Atau saya menyebut bulan di mana kita harus introspeksi diri agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yom Teruah adalah gambaran akan kedatangan Tuhan. Saya beritahu, 7 hari raya semua sudah digenapi. Hanya satu yang belum, yaitu hari raya Yom Teruah. Hari raya Yom Teruah inilah yang sebentar lagi digenapi. Kapan Yesua datang kita tidak pernah tahu. Tetapi yang saya inginkan adalah
kita siapkan hati kita. Karena Yesua bisa datang nanti malam, bisa datang besok. Jadi bagi saya, mau dia datang kapanpun, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah saya harus selalu siap. Ketika saya ingat bulan Elul adalah bulan introspeksi, bulan Elul adalah bulan pertobatan. Ketika kita sudah menjalani bulan Elul dengan sungguh-sungguh, maka kita siap untuk rapture, untuk kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana sih caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Ini yang penting Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang yang menjalani hidup ini tidak dengan damai. Ada banyak orang yang menjalani hidup ini, tetapi dia sedang memvonis diri dengan berkata, aku manusia sial. Aku manusia yang tidak layak untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu, menjadi keinginanku. Dan sekali lagi saya tekankan, jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa. Persiapkan saat ini juga hatimu, dan kelak engkau akan terima mujizat-mujizat besar yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah mempermalukan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengikhlaskan dan memaafkan diri sendiri. Apa yang pernah saudara lakukan dalam sebuah kesalahan. Ketika kita mau menyerah, mau kita mengikhlaskan, itu membawa hasil yang sangat luar biasa. Bayangin aja saudara tadi kesaksian dari Ibu Daisire. Orang yang seharusnya minta maaf itu suami, kok dia yang minta maaf? Kebalik bukan? Tapi itulah cara Tuhan untuk membuat kehidupan rumah tangga itu berhasil. Terkadang ego kita itu menutup mujizat. Saya yakin selama dia bertahan, pokoknya aku benar, ngapain saya minta maaf? Enak aja lu sudah menyakitin aku. Tapi ketika dia merendahkan diri, kekuatan Tuhan itu turun dan memberikan pertolongan dan pembelaan. Bisakah kita merendahkan hati? Ini menjadi sebuah contoh teladan untuk kita. Sekalipun yang harus minta maaf itu suami, tetapi dia sendiri yang minta maaf. Dan mujizat terjadi atau tidak? Terjadi. Itu bukti hukum sistemiknya Bapak Yahweh tidak pernah meleset. Bapak Yahweh itu maha kuasa, saudara-saudara. Jadi ikhlaskan dirimu di hadapan Tuhan. Mau engkau merendahkan diri. Yang kedua, beristirahatlah yang cukup agar mental dan fisikmu mengalami penyegaran. Karena apapun yang saudara lakukan tentunya sangat menguras energi supranatural. Terlalu lelah atau memaksakan kehendak untuk memenuhi target akan membuatmu menjadi semakin lemah dan membawa hasil yang sangat buruk. Hati-hati ketika emosimu sedang diaduk-aduk. Saya berulang kali memberitahu, ketika emosi saudara sedang diaduk-aduk, sebaiknya saudara tutup mulut. Kalau mau bicara, nubuatkan hal-hal besar terhadap diri saudara sendiri. Kadangkala ketika kita berhadapan dengan kondisi emosi yang naik turun, kadang mulut kita tidak bisa terkendali. Kita mengucapkan kata-kata yang bisa melukai hati orang lain. Kita mengucapkan kata-kata yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita bahkan mengucapkan kata-kata yang membuat pintu mujizat itu tertutup. Tapi hari ini sekali lagi saya ingatkan, ketika emosimu sedang diaduk-aduk, stop saudara, diam.
Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu 3 kali. Dan saudara katakan, Roh Kudus, tenangkan hati saya. Saudara juga harus bisa berkata ketika saudara ada di depan kaca, hai jiwaku, tenanglah. Engkau tidak sendiri. Engkau bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah gemetar. Jangan pernah ragu dan kecewa. Karena engkau tidak sendiri, tetapi engkau bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, ketika saudara ngaca, apa yang saudara katakan? Biasanya ketika orang ngaca, dia putar sana, putar sini, aku sudah cantik belum ya? Aku sudah hebat belum ya? Tetapi sekarang, saudara katakan, misalnya, saya di depan kaca, saya berkata, hai Lukas, engkau orang hebat. Engkau orang yang dicintai oleh Bapa Yahweh. Jangan pernah ragu. Berjalanlah karena engkau tidak sendiri. Tetapi engkau bersama dengan kekuatan yang tidak nampak. Tetapi memiliki kekuatan yang tanpa batas. Itulah kekuatan Bapa Yahweh. Di saudara itu memvonis hal-hal yang buruk bagi diri saudara. Stop. Berbicara. Kalau mau, ayo nubuatkan yang hebat bagi dirimu sendiri. Amin. Jadi jangan kelewatan lelah, saudara. Saudara bekerja boleh. Tapi kalau saudara bekerja terlalu lelah, mungkin ada teguran sedikit, langsung ngegas, wur gitu. Atau nyolot, saudara. Hati-hati. Ketika itu terjadi, saya katakan engkau sedang kelelahan. Dan engkau harus berdiam diri, katakan, Tuhan, ampuni saya. Bimbing aku untuk jalan dalam jalan damai sejahtera. Dan percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang Maha Kuasa yang dekat dengan engkau, dia akan bilang, anakku, ayo kita jalan. Jangan takut, aku selalu besertamu. Haleluya. Jangan sampai saudara kehilangan konsentrasi saat emosi saudara naik turun. Kenapa saya sering kali mengatakan seperti ini? Agar kita selalu ingat. Ini mungkin saudara menyebut brainwash atau cuci otak. Boleh. Karena otak-otak yang kotor, otak-otak yang buruk harus dicuci menjadi bersih. Supaya apa yang ada di pikiran kita hanya satu. Aku berjalan bersama dengan Tuhan dan aku berdamai dengan diriku sendiri. Haleluya. Kemudian yang keempat, setelah saudara melakukan itu, buatlah sebuah rancangan baru untuk masa depan. Artinya abaikan semua yang sudah berlalu. Ayo start pada hari ini. Buat sebuah rancangan yang besar. Dengan saudara memberikan kedamaian dalam pikiran dan hati, percayalah ada Bapa Yahweh yang selalu mendampingimu. Sekali-kali dia tidak akan tinggalkan saudara. Kalau saya melihat, misalnya saya berjalan dengan anak saya tahu di depan sono ada bahaya, saya tidak akan berkata, nak kamu jalan sendiri ya, itu ada bahaya, papa tak lari aja dulu. Tidak, saudara. Ketika berada dalam bahaya, sebagai orang tua, saya pasti akan berkata, anakku, minggir kamu di belakang saya yang akan hadapi mereka. Dan percayalah, itu yang kitab suci dan orang-orang katakan, Bapa Yahweh berperang ganti kita. Jangan pernah saudara ragu. Lalu saudara bertanya, Tuhan di manakah engkau sebetulnya? Dia ada bersamamu. Dia akan berkata, minggir anakku. Aku yang menghadapi kesulitan itu. Dan kalau aku yang menghadapi, yang ada selalu kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Jadi untuk apa saudara ragu saat ini?
Jangan pernah ragu. Ayo berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan pernah menyalah-nyalahkan dirimu, sekalipun engkau pernah melakukan sebuah kesalahan. Kalau manusia seringkali apa? Mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi Tuhan bilang, stop, kamu lihat ke depan, jangan ngungkit masa lalu. Dan ketika engkau melihat ke depan, Tuhan berkata, ayo nak, kita jalan bersama. Nggak usah noleh ke belakang. Nanti kayak istri Lot lagi, saudara. Sudah dibilang, ayo maju, nggak usah toleh ke belakang. Dia toleh ke belakang. Apa sih sebetulnya yang dia toleh? Kekayaan. Dia merasa sayang, berkat yang sudah sedemikian besar dan lama kami kumpulkan, masa kami harus tinggalkan begitu saja? Saya beritahu saudara, akan tiba waktunya. Ketika saat ini engkau sedang rebutan kekayaan, saya beritahu, akan tiba saatnya kekayaanmu tidak akan bisa engkau miliki. Ketika nanti anti Hamasiyah berkuasa, saya beritahu, kekayaanmu sebesar apapun tidak akan bisa engkau miliki. Oleh karena itu, himpun iman saudara, sehingga ketika peristiwa itu datang, Yesua datang untuk yang kedua kali, kita tidak sedang gondeli kekayaan, tapi kita ikut bersama dengan Tuhan menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Haleluya. Sekali lagi, sadari bahwa hidupmu tidak sendiri. Maka saya mengatakan begini, cobalah ketika saudara berada di depan kaca, saat saudara sedang sendirian, itu momen yang terbaik saudara berbicara pada diri sendiri bahwa engkau adalah orang hebat. Saya pernah berjumpa, saudara-saudara, dengan seseorang yang konseling dengan saya. Dia selalu memvonis diri sendiri. Aku orang yang brengsek, aku orang yang memiliki kekurangan, aku orang yang begini, pokoknya jelek-jelekin sendiri. Saya bilang stop, jangan seperti itu. Saya katakan, engkau dijadikan Tuhan itu menjadi manusia hebat. Kalau engkau mengecilkan dirimu sendiri, apa keuntungan yang kau dapatkan? Sementara engkau ingin mendapatkan benefit, akan mendapatkan banyak hal yang ingin menyenangkan hatimu. Tetapi sementara engkau menjelekkan dirimu sendiri, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang berikutnya saudara, belajarlah untuk menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Jangan pernah menjadi orang yang mudah sensitif atau lebay atau baperan, saudara. Tahu baperan? Baperan itu artinya apa? Bawa perasaan. Apa sedikit, oh orang itu sedang ngomongin saya. Sekarang kalau memang orang itu ngomongin saya, terus saya mau apa? Kan begitu, saudara. Kalau prinsip saya, orang mau ngomongin, emang gua pikirin, dia punya mulut, dia berhak untuk ngomongin, dia mau jelek-jelekin saya, silahkan. Saya nggak peduli. Yang penting saya akan menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak ketika Yesus datang, Dia akan menjemput kita, dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekarang saya akan tunjukkan di bagian yang terakhir ini ciri orang-orang yang lebay, ciri orang-orang yang mudah tersinggung dan sensitif. Orang yang seperti ini nampaknya dengan cara dia berbicara, kalau ngomong itu nyolot. Tahu nyolot? Kalau saudara pegang bensin, kemudian dekat api, apinya nyolot nggak? Wus gitu langsung ngejar, saudara. Orang-orang yang sensitif, orang-orang yang gampang tersinggung, itu ucapannya nyolot dengan nada kemarahan. Kata-katanya sangat menyakitkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengarkan orang yang ucapannya buruk. Dan kalau saudara
tidak memperdulikan mereka, saudara akan menjadi orang yang berkemenangan. Kalau saudara merasa terpancing, lebih baik nggak usah dengerin. Yang penting jalani hidup dengan baik, katakan, Tuhan, hari ini aku sudah mengambil komitmen untuk hidup benar, titik. Terserah orang mengungkit-ungkit masa lalu kita, jawabnya satu apa? EGP, emang gua pikirin. Jangan saudara terpengaruh. Apakah dengan dijelek-jelekan orang berarti rezekimu tertutup? Tidak sama sekali. Ketika pandangan matamu tertuju kepada Bapa Yahweh, semakin orang menjelek-jelekan hidup saudara, semakin besar berkat yang bakal saudara terima. Haleluya. Berpikirlah bahwa tidak semua orang itu membenci saudara. Kalau ada orang yang membencimu, katakan saja dalam hati, paling-paling juga dia yang ngomong kok. Ada lagi, paling 2 orang. Ada lagi 3 orang. Emangnya semua menjelekkan saudara? Emangnya semua membenci saudara? Tidak. Orang yang melakukan kejahatan saja ada yang mendukung, apalagi kita hidup benar. Amin. Minimal, setidak-tidaknya pendukung utama kita adalah Bapa Yahweh. Haleluya. Kalau Bapa Yahweh yang mendukung kita, sebesar apapun kesulitannya, engkaulah yang tampil sebagai pemenang. Oleh karena itu, pesan saya adalah jaga hati saudara. Kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami persembahkan semua ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata dengan penuh kemenangan, amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Ya, sekarang kami kembalikan. Oke, baik saudara. Seperti kebiasaan kita dari tahun ke tahun, dan seperti yang dibiasakan oleh orang-orang Ibrani, pada saat Hari Raya Yom Teruah, mereka akan makan apel dan madu. Ya, Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama menikmati makan apel dan madu. Nanti sementara dibagikan, tim musik dan leader akan memuji Tuhan dengan lagu wajib yang biasa dinyanyikan, yaitu apa? Lasana Tova. Haleluya. Ya, sekarang kami persilahkan untuk dilanjut. Tim boleh membagikan apel dan madu. Jangan dimakan dulu ya, kita makan bersama-sama, oke? Silakan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Diberkati
Sudah semua ya? Sepakat sudah semua? Sudah. Papi Lukas untuk kita habis ini doa prophet sekali. Ya, saudara-saudara, saya akan menubuatkan sesuatu untuk saudara. Setelah saya menubuatkan, kita makan bersama-sama. Amin. Ya. Saya nubuatkan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, engkau terhitung hari ini menjadi manusia yang diberkati dengan limpah. Haleluya. Hidupmu menjadi berkat, dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya Bapa Yahweh menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Hidupmu akan sangat disukai oleh banyak orang, dan hidupmu akan disukai juga oleh Bapa Yahweh. Berjalanlah bersama Dia, karena kasih-Nya begitu sempurna. Pegang tangannya yang kudus, pegang tangannya yang penuh kasih. Sekali-kali Dia tidak akan mempermalukan saudara. Engkau akan digendongnya. Dalam bahaya seperti apapun, engkau akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama, saudara. Haleluya. Apel yang manis, anggur yang manis, itu merupakan jalan hidup saudara. Haleluya. Dan semuanya serba manis, kasih Yesua juga manis dalam hidup saudara. Dia sangat mengasihi engkau. Dan hari ini, kemuliaan Bapa Yahweh mengalir atasmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau sudah, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Saya tunggu sampai saudara menyelesaikan makan apel dan madu. Oke, kita dengar pengumuman dulu ya Bapak Ibu. Kita dengar pengumuman, setelah itu kita akan berdoa. Kita tutup dalam doa. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Mengampuni karena Yahweh telah mengampuni kita. Ibadah Rabu digabung Selasa. Diharap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing, serta akan diadakan altar call. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore waktu setempat, dan buka puasa pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 7 malam waktu setempat. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Yeshua datang segera. Ibadah pagi digabung sore.
Dalam rangka menyambut perayaan Sukot 5783, panitia perayaan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Alef Tau Magelang pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Jalan Sehat dimulai dan berakhir di Kehilat Alef Tau Magelang. Kegiatan ini hanya untuk kalangan sendiri. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Harap menggunakan baju putih sebagai dress code acara serta dapatkan hadiah dan door prize menarik lainnya. 2. Lomba catur yang diadakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022 pukul 6 sore di Kehilat Alef Tau. Lomba ini terbuka untuk umum bagi semua laki-laki tanpa batasan umur dan masing-masing peserta dimohon untuk membawa papan catur. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Syutong di nomor 0812 2602 322. 3. Lomba membuat miniatur sukah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan dari barang bekas. 2. Ukuran sukah 40 x 40 cm. 3. Satu keluarga hanya dapat mengirimkan satu sukah. 4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di Kehilat Alef Tau. Lomba ini khusus untuk jemaat Kehilat Alef Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 0896 1300 0369. Demikian pengumuman minggu ini. Ketika kita nanti pulang, nggak usah terburu-buru, karena di depan sana akan dibagikan untuk bingkisan ucapan syukur dari Ibu Daisire. Jadi saudara nggak usah uyel-uyelan cepet-cepetan, karena nanti akan dibagikan bingkisan. Ya, saudara paham? Ya, jadi nggak usah uyel-uyelan, duduk diam aja. Ya, duduk diam. Pulangnya pelan-pelan, saudara akan dibagikan. Ya. Oke, baik, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini. Sebentar kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami ya Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan kembali ke Medan, bahkan yang akan kembali ke Australia. Tuhan lindungi selamat di tengah jalan. Jauhkan dari malapetaka, kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan orang-orang yang hendak berbuat jahat atas mereka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kirim malaikat-malaikat-Mu untuk mendampingi dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang akan kembali pulang ke berbagai kota dan bahkan ke rumah masing-masing. Berkatilah dengan berkat-Mu yang melimpah. Kami berterima kasih untuk berkat yang Bapak Yahweh berikan melalui Ibu Daisire. Tuhan berkati, Tuhan balas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau menyertai dimanapun dia berada, sehingga imannya tetap teguh sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevareka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yeah.
Esa Yahweh panau eleka wa Yashem lecha shalom. Baruk atapaer ofarok atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Yahweh memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kehilanganku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama katakan, Yahweh mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan, amin, amin. Haleluya, kau baik, kau baik. Haleluya. Ya silakan duduk dulu. Pulangnya di segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya
jadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan